Webcam, sebuah peripheral yang zaman sekarang itu dianggap penting gak penting ya. Kalau pas zaman COVID sih emang beneran penting banget. Soalnya semua serba di rumah dan serba digital. Penjualan webcam kala itu langsung stong malahan. Tapi kalau kita bicara zaman sekarang, gimana ya? Nggak sedikit sih orang yang pengen jadi konten kreator atau streamers. Kadang mereka bingung pilih webcam sebagai starter karena budgetnya tipis. Dan mungkin aja webcam ini bisa jadi salah satu referensinya sob, yaitu Techgear Sentinel Glow. Soalnya cuma dijual di harga 230 ribuan. Kamu bisa dapat webcam dengan resolusi 2560 x 1440 alias 2K. Tapi apa beneran sebagus itu? Bentuk fisiknya sendiri webcam ini punya bentuk bulat dikelilingi oleh ring light. Buat cahayanya ini punya 3 mode, warna putih, mix antara putih dan kuning, dan warm kuning. Buat ganti modenya cuma sentuh aja di bagian logonya ini. Termasuk buat ngatur intensitas cahayanya, kamu cuma perlu tahan aja yang lama, bisa terang banget dan redup banget. Kalau merasa gak butuh ring light-nya, ya udah matiin aja, tinggal disentuh. Lalu ada privacy shutternya yang sistemnya tuh tinggal digeser aja. Bagian dudukannya ini sudah dilapisi sama busa-busa halus ya, jadi nggak akan bikin monitor kamu baret-baret. BTW, bahannya ini semua full plastik. Bisa tilt dan swivel, bahkan muter 360 derajat pun bisa kok. Sesuaikan aja sama situasi yang kamu butuhkan. Di bawahnya ini juga ada lubang untuk didudukin ke tripod, semisal kamu nggak mau ditaruh di atas monitor. Lalu ada kabelnya ini yang biasa ya bahannya, USB-A dengan panjang 2 meter. Lanjut kita tes kualitas gambarnya. Kalau kita set di OBS emang sesuai spek sih, kalau si Sentinel Glow ini bisa berjalan di resolusi 2K. Tapi satu yang sangat disayangkan adalah masih mentok di 30 fps. Mau itu 2K atau Full HD 1080p, dia tetap mentok di 30 fps. Ya wajar aja sih karena harganya juga murah. Terus kamera ini bisa dikonfigurasi di hampir semua option di OBS, yang nggak bisa cuma di bagian hue, gain, dan color enable. Sedangkan pada bagian control cuma bisa disetting bagian fokus sama exposure-nya aja. Semua settingan akan saya balikan ke default ya, agar bisa melihat hasil kamera ini secara mentah-mentah. Untuk kualitas gambarnya sebenarnya udah cukup-cukup aja sih ya, tapi agak disayangkan masih banyak noise-nya kalau ruangan teman-teman kurang cahaya. Begini hasilnya kalau saya nyalain lampu ruangan saya, posisi bohlam emang agak membelakangi tubuh saya sih, jadi backlight. Misal juga nih, kita pakai bantuan cahaya dari ring light si webcamnya, itu sebenarnya nggak terlalu banyak membantu sih. Ini jarak saya ke webcam itu sekitar 40-60 sentian, tapi cahayanya nggak begitu berasa. Nah, misal saya matiin semua lampunya, kecuali si ring light-nya aja, nah kondisinya seperti ini. Jadi ring light-nya ini menurut saya masih kurang terang ya. Tapi kalau kondisinya kayak gini aneh juga sih. Mungkin kalau teman-teman lagi meeting online tuh biasanya kondisinya kan gelap-gelapan ya. Nah, misal pengen ada sedikit cahaya, nah bolehlah pakai ring light-nya. Terus kalau saya nyalain lightning yang saya punya di kiri dan di kanan, jujur ini agak mendingan sih. Semua terasa kelihatan jelas walau noise-nya masih ada. Itu kalau kondisinya full screen 1440p. Tapi misal kebutuhan teman-teman itu buat live streaming sambil ngegame, yang mana sih kamera itu kan bakalan dikecilin ya. Saya rasa webcam ini udah sangat baik kok. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya di sini. Tes ini suara mic dari webcam Sentinel Glow dengan jarak kurang lebih 40-60 cm-an lah. PT Kereta Api Indonesia Persero akan menyesuaikan pola operasi pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh atau KAJJ. Kesimpulannya, buat harga 230 ribuan sih menurut saya webcam ini masih masuk kategori layak aja untuk teman-teman dipakai sebagai startup peripheral untuk streaming. Dengan catatan, teman-teman setidaknya punya pencahayaan di dua sisi. Macam ring light tambahan yang murah kayak Index ini. Saya juga pakai ini kok BTW. Karena saya sendiri menilai untuk ring light-nya di webcam ini kayak sekadar ada aja gitu ya. Nggak terlalu banyak membantu.
Mungkin kalau pemakaian teman-teman untuk sekedar meeting online, saya rasa webcam ini udah lebih dari cukup. Ya emang di harga segini kita nggak bisa terlalu nuntut banyak sih ya soal kualitas gambarnya. Tapi untuk value yang dikasih di harga 230.000, saya bisa mengacungi jempol untuk Tech Gear. Yang berminat linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang webcam murah satu ini.